Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel GNTV. Kembali lagi dalam acara Horor, tapi komedi. komedi. Di sini kita akan membahas suatu cerita yang berada di salah satu daerah yang berada di provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kota Sragen. Kota Sragen. Kota Sragen terkenal seperti tempat wisata, seperti Waduk Botok, terus pemandian air panas Bayanan, kuliner daerah seperti soto kuali, soto kambing, seni budaya seperti wayang beber, batik Sukowati. Namun di balik keindahan alam, kuliner dan lain-lain seperti tadi, itu ada menyimpan suatu cerita atau menyimpan suatu kisah mistis yang sudah menyebar di khalayak ramai maupun di lingkungan Sragen maupun di luar kota Sragen tersendiri. Ini kita bahas adalah cerita yang ada di Gunung Kemukus. Kemukus di Sragen, Jawa Tengah, mungkin tak asing didengar bagi sebagian orang. Tempat itu dikenal sebagai tempat pemujaan mencari kekayaan. Satu hal yang membuat pemujaan Gunung Kemukus terkenal, yakni ritual seks berzinah bukan dengan pasangan di tempat itu sebagai syarat mendapat kekayaan. Konon kabarnya, bila ingin mendapatkan kekayaan mesti berzinah selama 7 kali. Kemudian setelah itu ada ritual-ritual lainnya. Ritual seks itu biasa dilakukan pada Jumat Pon. Ritual seks itu yang berimbas pada suburnya prostitusi di kawasan itu. Bila menyambangi kawasan itu, pada Jumat Pon akan menemukan warung remang-remang dengan PSK yang siap melayani sebagai bagian ritual. Mereka yang melakukan ritual seks di Gunung Kemukus jelas-jelas salah. Karena sejatinya Pangeran Samudro ini penyebar Islam dan keturunan Majapahit. Tapi entah mengapa ada orang-orang yang menyesatkan tempat itu menjadi tempat pemujaan. Pangeran Samudro diutus penguasa Demak untuk menyatukan keturunan Majapahit yang tercerai-berai. Dia juga telah mendapat bimbingan agama dari Sunan Kalijaga, kemudian menyebarkan Islam. Tapi sayangnya di tengah-tengah perjalanan, Pangeran Samudro sakit dan meninggal dunia. Kemudian dimakamkan di Gunung Kemukus. Tak lama, ibundanya yang mendengar dia sakit menyusul dari Demak, hingga kemudian dimakamkan juga di sana. Tak diketahui sejak kapan Gunung Kemukus berubah jadi wisata ritual seks. Tapi pastinya soal Gunung Kemukus ini bahkan sampai dibahas media asing dengan disebut sebagai Gunung Seks. Ngeri itu mas. Gunung Kemukus. Gunung Kemukus ini sudah mendunia. Ritual yang diklaim dapat membuat orang cepat sukses dan kaya itu ternyata tak kehilangan pamornya. Itu sudah sampai ke luar negeri. Iya. Itu gunung pemersatu bangsa. Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah mungkin tak asing didengar sebagian orang. Tempat itu dikenal sebagai tempat pemujaan mencari kekayaan. Pesugihan itu mas. Pesugihan. Pasti. Satu hal yang membuat pemujaan Gunung Kemukus terkenal, yakni ritual cemewew. Cemewew? Mata-mata? Bukan dengan pasangan di tempat itu sebagai syarat mendapat kekayaan. Bukan dengan pasangan, berarti Zina, prostitusi. Prostitusi. Oh berarti itu prostitusi yang dihalalkan di situ. Jadi dilegalkan. Dan ini cerita Gunung Kemukus dibenarkan oleh masyarakat sekitar bahwa adanya ritual seperti ini dan sudah fenomenal.
seperti fenomena sekarang odading. Odading mengoleh, rasanya anjing banget. Iron Man memang. Iron Man. Terus konon kabarnya bila ingin mendapatkan kekayaan mesti berzina selama 7 kali. 7 kali. 7 kali. Orang gitu. Ya Mas, 7 kali. Bila ingin mendapat kekayaan mesti berzina selama 7 kali. 7 kali. 7 kali ora gelegen lho. Iya, Mas. Ini yuk kayak itu. Pasti kakek Sugiono itu dari situ Mas. Nah, Kemungkinan besar. kemungkinan besar kakek Sugiono itu pasti Dari situ? kalau di sana. Dari situ. Makanya namanya Sugiono. Sugiono. Nah, kalau ke Jawa Timur mungkin Sugiharto. Kemudian setelah itu ada ritual-ritual lainnya. Ritual seks itu biasa dilakukan pada Jumat Pon. Oh berarti ada hari-harinya. Hari-hari Jadi khusus. nggak langsung pas ngene mau langsung. Tancap enggak? Jadi harus ada. Jadi di situ tuh nggak sembarangan kita cuman naik terus kita. Jadi kita tuh ada ritualnya hari apa ini pasti ada gitu ya. Tapi saya belum ngerti nih. Maksudnya yang ini penjelasannya kan ritual kekayaan. Iya. Itu fiktif atau emang udah asli seperti itu? Maksudnya kalau mau mencari kekayaan ritualnya harus seperti ini. Itu mah kalau menurut saya mah cuma ini Mas. Kedok doang. Kedok. Sebenarnya cuma prostitusi yang dilegalkan. Sampai Tapi sekarang masih Mas. Mas Tori? Belum. Belum. Maksudnya kok tahu gitu dari Ada Mas kan itu mah udah hal yang ramai itu Mas. oh maksudnya udah bukan hal yang tabu lagi Bukan ya. hal tabu itu di mana-mana pun tahu itu. Gunung Kemukus. Ritual seks itu biasa dilakukan pada Jumat Pon. Berarti dia ada hari-hari tertentu. Hari-hari Berarti ada khusus. hari-hari tertentu, ada hari-hari khusus. Terus bila ritual seks itu yang berimbas pada suburnya prostitusi di kawasan itu. Oh, prostitusi membuat subur wilayah. Bukan, maksudnya ritual seks itu berimbas pada suburnya prostitusi. Jadi ritual seks itu yang dulu itu sama masyarakat akhirnya karena sudah sering seperti itu, jadi dimanfaatkan malah sekarang menjadi tempat prostitusi. Jadi bisa dikatakan cerita yang beredar tadi, ritual seks tadi itu cuman sekarang bisa dijadikan seperti kedok. Oh iya kan itu tadi yang saya bilang tadi Mas itu jadi prostitusi berkedok sugihan. Sebenarnya itu garis besarnya itu prostitusi. Cemewel tadi. Cemewel tadi. Udah Ding. Tidak. Bila menyambangi kawasan itu pada Jumat Pon akan menemukan warung remang-remang. Wih, betul. disediakan berarti. Iya, disediakan. Oh ini Mas kan. Di sini ada. Saya belum pernah ke sana. Belum pernah. Saya belum pernah ternodai saya. Mas Roni belum? Mas Oli? Saya belum sih, cuma saya pernah mendengarkan ceritanya teman saya yang pernah ke sana. Gimana Mas? Jadi ceritanya itu kalau di Gunung Kemukus kan aslinya itu kan makam kan Mas? Oh makam Iya, sebenarnya. makamnya itu posisinya di kayak pegunungan di atas Puncaknya bukit lah. gitu ya, Tapi puncaknya. emang bener ada gunung ya? Ada, itu Bukan gunung kembar tadi kan? bukan Mas. Itu lagi, Mas. bukit Mas, asli bukit. Oh. Jadi makamnya itu di atas bukit. Itu emang makam siapa itu Mas? Kok tiba-tiba ada di bukit itu siapa sebenarnya makam itu tuh? Itu Siapa sebenarnya makamnya itu Pangeran Samudra. Nah, Pangeran Samudra itu siapa Mas? Maksudnya Pangeran Samudra itu dia yang menemukan itu orang gimana maksudnya? Apakah dia tuh pahlawan? Apakah anak siapa? Sebenarnya itu siapa tuh? Jadi Pangeran Samudra itu diutus penguasa Demak itu untuk menyatukan keturunan Majapahit yang tercerai-berai. Nah, dia juga setelah mendapatkan bimbingan agama dari Sunan Kalijaga kemudian menyebarkan Islam. Tapi sayangnya di tengah perjalanan Pangeran Samudra sakit dan meninggal dunia. Kemudian dimakamkan di Gunung Kemukus. Tak lama ibunya itu dia mendengar dia sakit. Terus dia menyusul ke Demak, kemudian dimakamkan ke sana. Nah, untuk nama ibunya itu belum diketahui. Oh, Jadi iya. ceritanya itu pokoknya makamnya itu makam Pangeran Samudra. Nah, terus dipercaya orang-orang siapapun yang melakukan ritual ritual apa namanya? Cemewel. Oh, Cemewel tadi. Cemewel itu diyakini bisa mendapatkan rezeki ya. Oh, berarti Pesugihan ini, itu. berarti gini saya mudah nih maksudnya. Berarti
emang ada. Iya. Ada makam Di puncaknya, di puncak gunung Di puncak gunung. Kemukus. Betul. Itu dipercayai di di kalangan masyarakat sekitar. Itu siapa? Berarti ada yang menyalahgunakan nih. Ada penyelewengan ini. Tapi gini Mas, yang disayangkan itu padahal Pangeran Samudra ya. Itu kan menyebarkan Islam ya. Tapi kenapa disalahgunakan? Nah, itu sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih berjalan. Dan ini dikutip dari detik.com. Iya. Dari Gubernur Jawa Tengah sendiri, Pak Ganjar Pranowo, beliau mengatakan, apakah ritual seks bebas diizinkan? Ziarah silakan, ritual seks bebas jangan. Iya. Berarti ini ada dua unsur yang terdapat di sini. Maksudnya gimana Mas Roni yang udah pernah ke sana seperti apa? Maksudnya keadaan realnya di sana itu seperti apa? Jadi tempatnya itu kan kalau yang paling atas itu kan makam ya. Nah, jadi untuk akses ke atas ke makam itu di samping-samping jalan itu kayak apa ya? Istilahnya tempat prostitusi itu. Oh, berarti itu ada tersendiri ada, berarti. itu ada warung-warung gitu, warung remang-remang gitu. Jadi kalau kita mau naik itu kita melewati itu. Nah, jadi yang dibuatkan untuk prostitusi atau ritual seks itu di jalan yang bawahnya. Oh, berarti gini Mas Roni, itu tuh yang ritualnya bukan di pas makamnya Pangeran Samudra itu. Bukan. Oh, berarti ada tempat sendiri. Ke tempatnya sendiri. Jadi kalau tempat yang paling atas itu biasanya kan banyak itu berziarah. Buat ziarah. Iya. Itu yang bener-bener ziarah ya, bukan yang Berarti godaan. Godaan ziarah. godaan ziarah. Godaan ini gimana? Gini tadi. Segitiga biru. Mas Roni kan pernah ke sana. Nah, Itu ziarah atau cuma nengokin gini tadi? iya Mas. Mas Roni Kalau jelaskan, saya Mas Roni. sih dulunya nggak tahu ya. Saya diajakin teman saya, oh ya, ayo kamu ikut. Oh, kebedek saya ini. Enggak, kebetulan cuma aku nggak tahu Mas. Saya dulu itu gimana ya? Polos banget ya. Polos. Terus ayo melu aku zaro Teman. teman saya. Berarti diajak gitu, diajak. Iya, zaro aku mantap jadi aku sarungan lho, kopiah aku baju koko. Itu ziarah beneran ya, ziarah beneran ya. Zaro beneran itu Mas. Beneran. Saya ke sana ke atas kok saya bingung loh, kok tempatnya kok kayak gini tuh makam atau apa sih? Karena dia gitu kan. Iya. Kira gunaan dia gitu ya. Kok banyak. Sampai udah curiga tuh, udah mulai Sudah curiga. curiga kan enggak enak rasanya kan. Iki aku gunaan dia tuh ya. Perasaan aku ngono Mas. Suka enak itu. Kan ini Mas, ikan tadi kan di pinggir-pinggir banyak yang remang-remang gitu. Iya, Pak. Itu tuh emang ceweknya stay di luar atau kita nengok-nengok gitu atau gimana tuh caranya Paham. ininya Mas? Kalau itu Negosiasi. kalau itu nggak tahu ya, cuma yang saya lihat pas saya ziarah ke sana itu samping-sampingnya itu kan pokoknya ada warung-warung tuh, warung kayak pokoknya warung itu ya. Kuat. Enggak, warung-warung kopi biasa. Kan Jadi bener lagi Mas Doni. itu kayak warung-warung kopi biasa itu, tapi dalamnya itu nggak tahu itu tempat prostitusi apa itu. Cuma kalau menurut orang-orang situ atau saya pernah diceritain teman saya itu ya warungnya itu tempat yang buat prostitusi. Dan itu banyak. Banyak banget. Jadi itu nggak cuma 1 titik, 2 titik tapi banyak ya Mas? Banyak. Berarti untuk akses untuk menuju ke makam itu kita melewati warung tadi, samudra tadi itu. Samudra segitiga tadi itu. Iya, melewati itu segitiga biru. terlarang itu. Iya itu. Jadi gini Mas, yang disayangin itu kan Maksudnya ini ya. apa ya? Kalau dibilang itu kan menyebarkan agama, kenapa disalahgunakan itu loh? Ya. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang kenapa pemerintah nggak bisa ini? Itu kan hal yang Menarik. Menarik, saya pengen kesana lagi. Kalau ngapain Mas? Maksudnya Ziarah apa ngapain? Zaro. kita Cek lokasi doang. Cek lokasi doang. Kita nge-vlog di sana. Cek lokasi berapa? 300. Jadi kalau di sana itu sebenarnya ini sih Mas, sudah ada beberapa kali ada rahasia. Oh udah ada rahasia. Jadi Ada juga ada rahasia. jadi nggak cuma dibiarkan doang. Enggak, jadi Berarti ini udah maksudnya sampai ke luar negeri loh tadi waktu Iya. baca tadi sampai udah ke luar negeri loh. iya. Ini pengunjungnya itu dari mana saja? Kak dari Cirebon, pokoknya dari luar kota banyak. Di Kan? Jakarta pun ada. Embel-embel ziarah tadi. Dan yang embel-embel maksudnya juga. ada juga yang ziarah mau Oh, berziarah. Ada yang yang berziarah, ada yang cari pesugihan ya itu. Iya. Dua itu. Jadi cuma ada 2 sesi pesugihan dan Tapi kok ini bisa di maksudnya kok bisa disambungkan gitu. Maksudnya dia kalau ingin mencari pesugihan itu harus 7 kali melakukan hubungan. gini Mas Roni, yang dulu pernah saya dengar ya. Ini katanya Pangeran Samudra itu ketahuan ini gini-gini, tapi dia mati di situ dan dia bersumpah siapa yang bisa meneruskan hubungan itu
akan saya kabulkan permintaannya. Apakah benar itu Mas Roni? Gimana? Ya, itu hanya ataukah hanya suatu umpatan atau emang hanya suatu opini? Apa emang benar-benar seperti itu? Itu ya, kan kalau itu sih menurut banyak orang yang bicara gitu ya. Kalau berbagai ini Mas. Berbagai ini ya sumber ya. Berbagai Sumber ya. Sih katanya begitu. Cuma kalau benar enggaknya sih saya juga nggak tahu. Saya juga belum pernah ngalamin ke sana. Ya. Katanya saya ziarah ke sana juga saya nggak kaya kan. Betul loh. Ya, Mas. Iya. Kan Mas Roni ada di sana ziarah, bukan Saya yang ziarah makanya. Soalnya sampai nggak gini kayak. Lawannya. Mungkin kalau Mas Roni gini-gini ya mungkin jadi Ini kembali lagi. Hal mistis apa yang hal mistis apa sih yang Mas Roni rasakan di sana? waktu di sana. Atau teduh kah atau apa? Karena Mas Roni kan apa itu maksudnya? Jadi kalau aksesnya ke sana itu kan tempatnya kan di tengah hutan itu. Aksesnya itu di Hutan. Ya enggak tuh asli bener. Oh iya. Jadi kampung-kampung itu cuma ini kampung nih hutan lagi kampung hutan lagi. Tapi banyak hutannya. Jemrumus lagi, jemrumus. Jadi kita tuh naik kayak mendaki dulu apa emang udah ada aksesnya tersendiri? Berarti kita nggak daki kayak gunung-gunung yang lain. Tidak. Jadi itu kayak bukit ya, bukit jadi atasnya itu makam paling puncak itu ya. Saya diajak teman saya ke sana tuh. Tadi awalnya nggak ziarah ke situ. Tapi wih, ngorong Mas. Emang kayak gini ya Mas? Emang kayak gini. Kita ya Mas, emang ini tradisi kita ya? Saya nonton nih, jangan lupa subscribe, Endorse Mas, endorse ya Mas. like, komen dan share sebanyak-banyak biar Besok Jujur wae, jujur wae ya Mas. oke. Terus mobilnya lagi. Ini Mas ini apa ya Mas? Sebentar atau beres? Mobilnya gua aja. Nah ini ngorong ini. Mas ane cerita kira ngelak apa? Iya Mas. Lanjut. Kita kan ya serius tapi santai juga. Iya. quick konten sing sitok lalu. Ini kan Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, saya Mas, mungkin orang aku. gimana tadi? Ke Konti mau. Lanjut. Oh tuh. Tetap di Gunung Komodo. Jadi atas itu makam kan. Iya. Jadi akses ke sana itu hutan desa atau perkampungan. Jadi kalau ini seram sih. Saya pertama itu ke sana. Kesan pertama yang Ya kesan pertama saya itu kok ya seram ya. Oh iya. Namanya juga hutan Mas. Iya, saya ke sana itu melewati pohon asem. Pohon asem, nyampe di situ motor teman saya mati itu. Tiba-tiba mati. Bensinnya Enggak. Sampai sering ngurus sih soalnya, telat gak? Ini soalnya nonton banyak loh Mas. Yang nonton banyak, ini ada yang dari Seragen sendiri, jangan sampai nanti kita dikontroversi ini nanti. Ya jadi itu benar itu nyampe sana itu apa di pohon asem itu motor saya mati, motor teman saya itu. Yang Jadi di pohon asem itu motor teman saya mati itu. Ya, setelah itu kan di sela-sela di starter nggak bisa. Ditengok bensin masih. Oh, ya. Terus tiba-tiba kan yaudah ini dorong aja. Dorong sekitar 5 meter kan. 5 meter setelah hidup lagi. itu posisinya sudah mendekati tempat, maksudnya sudah mendekati makam atau masih jauh? Oh ya setengah perjalanan lah, setengah perjalanan itu. Setelah itu melewati lagi kayak apa ya, kayak bekas apa ya, gedung-gedung kosong, rumah-rumah kosong. Pas di rumah kosong itu saya kayak melihat sesuatu sih. Saya melihat banyak putih di situ. Bukan, cuma agak jauh gitu. Setelah mendekat, oh sapi. Sebenarnya sapi menurut aku. Berarti pertamanya sapi, oh hijau ini sedang berarti anak perkampungan. Akses ya. Masalahnya putih-putih itu banyak versi Mas. Yo tak kira kuat itu putih itu. Sebenarnya sapi. Ya bener itu ada sapi. Pikiran saya oh iya. Tadi pertama saya takut. Tapi setelah melihat sapi itu, oh ya berarti ada sapi, berarti ada perkampungan. Ada pemukiman, ada pemukiman berarti. Saya tanya, sampean itu tuh mau ziarah atau mau mencari petualang?
Biasanya kan udah ada ininya, udah ada. Tapi Mas Roni itu tahun kapan Mas Roni kesana? Iya. Itu tahun 2016 kayaknya. 2016 baru juga. sampai sekarang masih eksis ya Gunung Mungkus ya Mas? Masih Eksis aja ya? sampai saat ini masih ini ya. Masih dipakai ceritanya, berarti ya, ya? masih Masih dipakai. sana masih ada. Jadi saya kesana itu pokoknya biasa ziarah gitu, dari rumah saya. Biasanya ziarah. Saya diajak teman saya kemana, saya tuh pos aku melu ngono wae. Aku pokoknya melu, aku jalan di sini ternyata ziarah. Tapi sedikit pun nggak ada rasa pengen nyoba nih kayak apa sih? Kayaknya sih nggak ada. Enggak, saya kan nggak tahu pertama. Gitu. Saya ziarah terus pokoknya ziarah. Tapi udah sampai tuh kan di gerbangnya itu selamat datang di wisata Gunung Mungkus atau apa itu. Oh situ wisata juga. Iya, wisata apa pokoknya ada lewat gerbang itu kan. Nah, situ saya masuk. Tapi itu pasti malam. Malam loh Mas. Oh malam. Malam. Ya ziarah awan-awan ya enak loh. Terus Ya, terus itu ada naik oh iki toh iki jenenge apa lagi ada iki ngendi iki ya ini Gunung Mungkus lho kok kancaku Mas ini Gunung Mungkus balik naik ini gone koyo ngene badanku ngono itu yang pertama kali yang Mas Roni lihat dan yang Mas Roni udah sampai makam itu apa hawanya? Iya. kalau pas di perjalanan naiknya ke atas itu masih biasa ya cuma pikiran saya ini tempat apa kok gini ada warung kok banyak banget loh. Iki sing toko apa ya enek lho. Pikiran saya gitu. Iki warung akeh jejer-jejer kan. Jejer-jejer semua itu bahasanya Online paling. Enggak maksudnya ini kok warung kok berjejer-jejer banyak banget kok. Ini apa ada pembelinya gitu. Kok jualan malam-malam. Karena penuh juga ya. Ramah-ramah. Ya saya belum diceritain sama teman saya ini sebenarnya tempat apa itu. Nah, nyampe atas puncaknya makam itu udah sampai kan. Terus setelah itu saya masuk, nah, itu ziarah, terus turun. Nah. Enggak Mas yang tanya kan, itu makam seperti biasa orang atau ada spesialnya makam itu tuh? Itu biasa sih, cuma itu maksud makam jengat nih. Itu satu kotak itu, jadi segini makamnya segini. Gede pak ya. Cuma yang ada yang mak 2 per 1 ya lupa ya. Pokoknya ada dikhususkan lah di kayak ruangan kamar itu dikasih sekat-sekat itu. Itu makamnya pangeran tadi bukan? Ya Pangeran Samudra tadi. Di situ ada makam. Berarti nggak cuma satu makam di situ? Banyak di situ. Mungkin keluarganya atau gimana? Jadi makam itu samping juga di keramik bagus itu. Di situ juga buat nginep orang-orang buat istirahat setelah makam itu. Banyak. Oh kayak ada pas-pasnya gitu berarti ya? Ya ada. Nah di situ kita udah ziarah. Setelah itu kita kan turun kan. Langsung saya tanya teman saya, ini tempat apa tuh kok tempatnya kok yang ini gitu kan. Batin saya kan nggak tahu kan. Kok gue kok petang gue ramah-ramah. Ini Gunung Mungkus nih. Iki Gunung Mungkus yang ceritanya biar gini gitu. Oh alah iki tuh. Berarti Mas Roni baru tahu saat Baru itu tahu kalau Gunung Mungkus itu. Gunung Mungkus ki sing gede segi ini kuno kue. Yo gini misal mau nih. Bahwa itu tadi tempatnya. Ini ada cerita lagi. Misalnya ini ada sumber lagi. Kita baca lagi ya. Iya. Meski banyak yang memberitakan kebobrokan ritual seks tersebut, ada tadi ritual seks ya. Iya. Tak banyak yang mengetahui kalau ada kisah muram di balik pemicu ritual tersebut. Iya. Ada beberapa versi berbeda. Akan tetapi ritual di Gunung Mungkus ini digadang-gadang bermula dari kisah pangeran dari kerajaan Majapahit yang jatuh cinta pada ibunya sendiri. Ini versi yang lain, versi lain adalah pangeran Samudra yang mencintai ibu tirinya sendiri. Berarti Mama Dasa, Mama Tiri kan? Dewi Ontromlan. Karena asmara mereka berdua bukanlah sesuatu yang lazim, keduanya menyimpan rapat-rapat hubungan tersebut. Berarti dia menyimpan hubungan itu. Diam-diam lah. Diam-diam. Sepandai-pandainya mereka menyembunyikan, toh akhirnya sang ayah mengetahui kisah cinta telaran itu. Jadi sang anak tadi yang pangeran Samudra tadi mencintai ibunya dan mereka menjalin suatu hubungan dan tanpa sepengetahuan ayahnya. Nah, ini setelah ayahnya mengetahui,
sang pangeran kemudian menglanglang buana hingga Pangeran Samudra lalu diusir dari kerajaan. Diusir sama ayahnya tadi. Diusir dari kerajaan. Oh iya. Sang pangeran kemudian melanglang buana hingga berhenti di tempat yang kelak dinamakan Gunung Kemukus. Siapanya? Nah, Dewi Ontromula nekat mengejar pujaan hatinya itu. Anaknya tadi ya, anak tiri ya. Ibunya tirinya tadi ikut mengejar. Jadi Pangeran Samudra. Oh, seperti itu. Jadi Dewi Ontromula kabur dari istana dan menemukan sang pangeran di Gunung Kemukus. Keduanya yang tengah dilanda asmara itu pun melepas kerinduan setelah sekian lama berpisah. Jadi si pangeran tadi itu setelah diusir sang ayah, itu dia langsung kabur. Ternyata si ibunya tiri tadi itu mengejar. Mencari. Oh, berarti malang nasib baik tak memihak mereka. Warga sekitar yang mengetahui hubungan mereka berdua tak terima dan menghakimi keduanya. Warga merajam Pangeran Samudra itu dan Dewi Ontromula hingga keduanya sekarat. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Pangeran Samudra sempat berwasiat. Oh, jadi mereka itu meninggalnya di Gunung Kemukus tadi. Itu dihakimi oleh warga karena dia ketahuan lah dengan perzinaannya gitu. Dan Pangeran Samudra berwasiat itu barang siapa yang bersedia melakukan hubungan badan dengan orang yang sama 7 kali pada hari pasaran, keinginan orang tersebut akan dipenuhi. Sebentar, barang siapa yang bersedia melakukan hubungan dengan orang yang sama, maksudnya berarti tanpa hubungan, tanpa ikatan itu. Tanpa ikatan mungkin. Goib. Bukannya itu, maksudnya tanpa ikatan pernikahan. Seperti yang dialami Pangeran Samudra dengan ibu tirinya tadi kan dia nggak ada ikatan apa, bahkan menyimpang. Keduanya kemudian dimakamkan di dalam satu liang lahat. Dari kisah itulah warga mengklaim ritual seks Gunung Kemukur lahir. Oh, seperti itu. Oke. Jadi mereka yang mendengar kisah itu percaya siapa sih yang berhubungan badan di tempat terbuka dengan pria atau wanita yang sama dan bukan pasangan sah sebanyak 7 kali, serta melakukan selamatan di gunung tersebut akan memperoleh kekayaan. Ini percaya atau tidaknya, yang jelas ini dihukum agama kita. Nggak boleh. Apapun agamanya itu haram. Dan itu tidak dibenarkan. Boleh kita mencari kekayaan atau gini, tapi jangan dengan cara yang tidak wajar maupun dengan cara yang ditempuh dengan hal yang seperti itu. Kerja bos, kerja. Jadi kita harus kerja yang giat. Terus juga itu tadi jangan zina. Kalaupun sekarang sudah terbentuk stigma atau terbentuk pikiran orang-orang seperti itu, ya sudah biarkan. Yang penting kita jangan ikut-ikutan. Kita cukup tahu, aja. Kisahnya seperti itu dan sampai sekarang pun masih ada. Kalau mau nyoba kesana. Pesannya itu siarahnya aja, jangan yang esek-esek tadi. Telepon ini. Oke, Pak Husnya. mungkin itu cukup sejarah atau kisah dari Gunung Kemukus tadi. Dan semoga Pangeran Samudra sama Mbak Dewi itu semoga diterima di sisinya. Terus, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah bergabung di dalam sampai awal sampai akhir. Bagi yang sudah join atau baru gabung di GNTV, tetap pantengin terus, jangan lupa padankan tombol apinya yang di subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tahu video-video kami terbaru dan sampai berikutnya. Tetap support terus GNTV dan nanti akan terus berlanjut kisah-kisah misteri. Dan kalau yang punya misteri atau misalkan punya request mana aja yang harus kita bacakan, boleh nanti tulis di kolom komentar. Nanti kita udah kisah hanya di Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.